undang-undang kewarganegaraan. Untuk jelasnya nanti dapat dilihat di undang-undangnya. Dan pertanyaan mau nanti dicatat, kita setelah ini kita Q&A nanti Bu ya. Kita lanjut dulu Bu, biar cepat. Baik, sekarang menang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang agraria. Ini terkait dengan Undang-Undang Kewarganegaraan itu. Mengapa? Prinsip dasarnya adalah pasal 9. Sebagai informasi Bu, undang-undang ini memang belum direvisi. Kenapa? Di Indonesia saat ini terus terang sedang ada perdebatan besar. Apakah orang asing boleh memiliki properti atau tidak? Ini perdebatannya sudah lama sekali ya. Dan dasarnya orang Indonesia itu nasionalis, ya, sangat nasionalis gitu. Jadi orang asing nggak boleh punya tanah gitu. Tapi saya dalam beberapa tahapan saya kira benar. Mengapa? Kalau dibuka Bu, tanpa ada pembatasan, wah. Kami yang pegawai negeri Bu mungkin hanya bisa beli tenda aja gitu ya. Semua orang asing ya. Jadi sementara ini memang masih belum dibuka kerannya, dan terus terang pihak asing sudah terus-menerus menggedor pemerintah kita. Tolong dong ini, nah, tapi di sisi lain ya kami ini yang penghasilan lemah ini Bu juga protes. Wah, kalau dilepas bagaimana? Nah, tapi bayangan saya ke depan tampaknya akan boleh, tampaknya. Cuma ada batasan. Jadi misalnya harga properti di atas 2 miliar misalnya, atau di atas 5 miliar itu boleh asing. Kurang lebih gitu. Karena syaratnya pasal 9 hanya WNI yang boleh memiliki, hanya WNI begitu. Nah, gitu. Nanti ya Bu ya. Nah, oke, boleh di skip Mbak. Nah, kemudian pasal 16, namun demikian ada model-model hak yang bisa dinikmati oleh orang non WNI juga gitu. Misalnya kalau ini jelas, ini WNI hak milik ya, hak milik itu jelas WNI, nggak ada tawar menawar. Tapi mulai dari hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa itu boleh orang asing, boleh. Nah mungkin ini terkait dengan misalnya hak guna usaha terkait dengan investasi. Jadi ibu misalnya mau bikin investasi, ibu sudah, ibu orang Indonesia by heart, by blood, tetap orang Indonesia, tapi ternyata paspornya sudah paspor Belgia misalnya, tidak ada masalah Bu. Ibu investasi di Indonesia boleh, dan itu bisa investasi ibu itu bisa menjadi milik ibu dalam waktu 99 tahun. Jadi ibu udah meninggal, masih panjang sekali gitu ya. Jadi nggak masalah juga. Terus hak guna bangunan. Jadi kalau ibu membeli apartemen boleh, namanya adalah hak guna bangunan. Itu tadi 99 tahun. Nah 99 tahun itu nanti direvisi kembali, begitu diajukan kembali untuk atas nama ibu misalnya. Tapi itu tergantung dari nasib misalnya. Kalau dibilang tidak bisa diperpanjang kembali ya tidak bisa sampai saat ini gitu. Akhirnya dia meminta gitu. Cuma terus terang seperti saya sampaikan, tolong ini jangan dikuotansi. Jadi tolong dipahami dalam perspektif adalah sampai saat ini hanya 99 tahun, tapi kenyataannya di lapangan banyak sekali perdebatan bagaimana mengenai kepemilikan, dan terus terang memang karena contoh apartemen di Indonesia belum ada 99 tahun kan Bu ya. Jadi apartemen Indonesia itu kan baru booming sejak tahun 80-an ya, tahun 90-an. Jadi kita belum ada presedens. Belum ada presedens. Kalau sudah selesai 99 tahun itu properti mau diapakan tuh belum ada presedensnya. Kalau di sini kan sudah ada. Nah, kita kan gaya-gaya apartemen kan baru-baru aja, ya kan. Jadi ya situasi seperti itu. Tapi jangan terdiscourage Bu. Di Bali itu terus terang hampir separuh tuh punya orang asing Bu. Maksud saya orang asing memiliki properti di situ, dan properti itu juga bisa dipindah tangankan, jadi tidak usah khawatir juga. Jadi ibu setelah memakai 20 tahun terus ibu bosen gitu, pindah, dijual aja gitu kan, dijual saja. Dan orang yang membeli itu misalkan dia orang asing juga, tentunya kan dia harus 99 tahun lagi gitu loh. Jadi sampai sekarang belum ada presiden masalah, belum ada. Oke, boleh Mbak Sisi. Nah ini, pasal 20 ini terkait dengan anak ibu yang mungkin berwarga negaraan ganda.
Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 yang tadi ya. Nah, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, gitu. Jadi itu bisa dijual. Kemudian pasal 21 hanya WNI yang dapat memiliki hak milik. Nah, namun itu tadi ada hak guna usaha, hak bangunan itu ditentukan oleh pemerintah, ditetapkan badan-badan hukum yang dapat memiliki hak milik dan syarat-syaratnya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang ibu juga harus hati-hati. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karun, harta karena perkawinan. Demikian pula WNI yang memiliki hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaranya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau kehilangan kewarganegaraan itu. Jadi artinya ibu masuk menjadi warga negara Belgia dalam waktu setahun ibu harus melapor. Ibu harus dalam waktu setahun ibu harus melepas properti ibu itu. Itu sementara situasinya. Tapi mungkin ada semacam ini bu, link gitu ya, loophole. Misalnya ibu punya anak yang berkewarganegaraan ganda. Ternyata ibu lupa misalnya, belum mendaftarkan. Saya pernah mendapat pertanyaan terus terang waktu itu di Gen atau di mana somewhere. Itu mengatakan, Pak, saya sudah warga negara Belgia tapi saya punya properti Pak, mendapat warisan. Bagaimana ini? Ibu sudah melaporkan belum? Ya, terpaksanya itu dianggap sebetulnya sebagai harta milik negara bu gitu. Nah, cuma sekarang ada solusinya juga dalam waktu yang cukup pendek tapinya, karena itu hanya berlaku sampai anak itu berusia 18 tahun. Tolong dipindahkan menjadi nama anaknya yang berkewarganegaraan ganda itu, ya kan? Nah, tapi hati-hati lagi, sampai as of today itu hanya berlaku sampai anak itu berusia 18 tahun, gitu. Ya terus terang ini bukan final solution, tapi at least sudah ada jalannya lah, begitu ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Oke, kita lanjut. Ini soal, nomor 4 ayat 4. Selama seseorang di samping WNI mempunyai warga negara asing, maka tentunya dia tidak dapat memiliki properti ya. Oke. Nah, kemudian ini ada informasi mengenai pelayanan KBRI. Mohon diarahkan telepon di sini, nomor-nomor ini, kemudian email. Email akan kita respon dengan cepat gitu. Dan saya sampaikan juga pelayanan darurat atau penting. Jadi mohon yang 3 ini hanya dihubungi hanya pada saat-saat yang penting. Kemarin pernah hanya nanya visa, nelpon kami yang terus kami sedang di mana harus menerima, itu rasanya ya tidak pas, karena ini dimaksudkan adalah supaya respon cepat. Nah, terus nomor teleponnya ini Pak Arya Wibisono, nomor telepon itu boleh Mbak Vivi dilanjutkan. Terus nomor Rosdiana, ada staf kita yang baru, dan terakhir nomor saya. Nanti bisa dicatat. Mungkin mau balik lagi nanti silakan. Sementara itu, saya harap tidak terlalu panjang dan membosankan. Selanjutnya kami kembalikan kepada panitia untuk acara Q&A.